Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Fantastis. Yes, yes, yes. Sangat nih Kak. Kurang semangat ya Kak. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, hai Kak Tika, apa kabarnya? Hai Kak Yosepin. Baik, kabar Kak Yosepin? Puji Tuhan, baik dan sehat. Hari ini kita 2 kali ya Kak, bareng-bareng. Oh iya. Waktu itu kita pernah juga ya. Kalau nggak salah waktu itu kita pada saat setelah Natal sekolah minggu ya. Oh iya. Nah Kak Tika, karena kita hari ini kembali mau memuji Tuhan, kita sama-sama bersemangat ya Kak. Kita semua mau bangkit berdiri. Kita mau ngapain Kak hari ini? Sebelum kita kebaktian, kita mau protokol dulu Kak, kesehatan. Oh iya benar, 3 protokol kesehatan. M yang pertama apa Kak? M yang pertama, mencuci tangan Kak. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak. Nah adik-adik jangan lupa sebelum kita mau mulai ibadah hari ini sudah dipastikan melakukan 3M ya, mau di rumah saja atau di rumah opung atau dimanapun adik-adik mengikuti ibadah kali ini tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah Kak Tika, sebelum kita mulai ibadah lagi kita mau pimpin berdoa dulu ya. Yuk. Kita mau mulai ibadah ini dalam doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita melipat tangan, menutup mata, kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah, hari yang cerah yang Tuhan beri pada kami hari ini. Ya Allah Bapa, sebentar kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau yang memimpin hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Tuhan berkati hati dan pikiran kami juga, supaya kami boleh duduk manis dengar-dengaran akan setiap cerita yang dibawakan inang pendeta kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Habis ini kita mau mengangkat pujian. pujian. Ayo kita ajak Bangkit Yuk. berdiri Kak. Ayo adik-adik kita berdiri. Lebih dari laut, lebarnya meliputi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Wah, Kak Kartika, pemanasan yang sungguh sangat luar biasa. Luar biasa. Setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya benar Kak, firman Tuhannya hari ini kira-kira ceritanya tentang apa ya Kak? Kalau nggak salah tentang Ayub Kak. Oh, nah kalau Ayub Kak biasanya lagunya identik dengan ketaatan. Nah adik-adik sebelum kita memulai dengarkan cerita Tuhan hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu T-A-A-T.
Oke, gerakan ya. Iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita hari ini Minggu 24 Januari 2021. Tertulis di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Ayo, bagaimana kabarnya hari ini? Doa dan harapan Inang Pendeta, semuanya anak sekolah minggu dalam keadaan sehat senantiasa. Sehat kan semuanya? Amin. Hari ini khotbah kita di sekolah minggu adalah tentang bagaimana seorang orang tua yang mengasihi anak-anaknya selalu mendoakan anak-anaknya. Itulah yang akan kita lihat dalam kisah hidup Ayub. Nah, Ayub adalah seorang laki-laki di tanah Uz. Orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, selain itu, ia memiliki harta yang sangat banyak dan termasuk memiliki 10 orang anak. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Waduh, enak banget ya hidupnya Ayub ini. Dia sudah kaya, dia punya anak laki-laki dan perempuan. Kemudian dia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Senang ya
Anak-anak mendengar cerita tentang Ayub ini? Nah, ada lagi loh. Satu hal yang menarik dalam dirinya yang kita lihat diberitakan nats khotbah kita hari ini adalah bahwa ia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mendoakan anak-anaknya. Saat pagi hari, sebab ia menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam situasi apapun, termasuk pada saat mengadakan pesta. Tapi dia menyadari kalau dalam pesta-pesta itu anak-anaknya melakukan dosa. Dia minta ampun kepada Tuhan dan berdoa kepada anak-anaknya. Hal itu dia lakukan karena dia amat sangat mengasihi anak-anaknya. Itulah Ayub yang selalu berdoa kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak sekolah minggu semuanya di dunia ini bukan hanya Ayub yang sangat mengasihi dan yang selalu berdoa untuk anak-anaknya. Tapi ingat ya, pastilah semua orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Termasuk orang tua anak sekolah minggu semuanya. Sebagai tanda sayangnya terhadap anaknya, setiap orang tua berjuang sedaya mampunya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Berusaha untuk memberikan sukacita, memberikan yang terindah dalam hidup anak-anaknya. Benar loh. Nah, dalam Alkitab dikatakan tidak ada orang tua yang memberikan batu kepada anaknya saat sang anak meminta roti, atau memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Benar ya kan? Gak pernah kan orang tua kita kasih kita batu kalau kita minta roti? Kasih kita ular kalau kita minta ikan? Nah, pastilah orang tua kita akan memberikan yang terbaik kepada kita. Orang tua yaitu ayah maupun ibu cenderung mencurahkan kasihnya yang begitu besar kepada anak-anaknya. Mereka sangat mengasihi anaknya tanpa syarat. Dan pengorbanan pada anak-anaknya dia lakukan sejak anak di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian besar bersama-sama dengan orang tua. Orang tua bahkan bukan hanya berusaha memenuhi kebutuhan secara jasmani yang sifatnya adalah hanya sesaat. Namun ingat, yang paling penting adalah menginginkan, mengharapkan, dan selalu mendoakan yang terbaik bagi kehidupan anaknya. Orang tua kita tanpa memandang waktu, apakah itu pagi, siang, atau malam hari, pasti setiap orang tua memberi waktunya untuk memikirkan yang terbaik bagi anaknya dan mendoakan doa yang terbaik juga bagi anak-anaknya. Nah, yuk mengetahui betapa orang tua menyayangi kita, maka patutlah semuanya kita sebagai anak menghormati dan menyayangi orang tua kita. Walaupun kita tahu orang tua kita itu tidaklah sempurna. Terkadang mereka memiliki kekurangan, terkadang mereka memiliki kelemahan, tapi kasih mereka sangat besar kepada anak-anaknya. Maka patutlah kita hormati. Ketika kita menghormati orang tua kita,
maka berkat-berkat Tuhan menjadi milik kita. Ayo, ingatkan titah kelima apa itu? Nah, ayo siapa yang tahu sebutkan dalam hati. Ya, bagi seorang anak, menghormati orang tua adalah wajib dan merupakan perintah Tuhan yang harus ditaati. Bahkan itu ada dalam salah satu yang disebut dengan 10 hukum Taurat. Nah, titah kelima tadi ya, Inang ulang. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah titah kelima dan juga tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12. Terhadap anak yang menghormati orang tuanya sajalah Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya. Terlebih terhadap anak yang mau membalas budi dan berbuat baik kepada orang tuanya. Karena itu, selagi orang tua kita masih hidup, hormatilah dan perlakukanlah mereka dengan dilandasi oleh kasih Kristus. Nah, jadi marilah kita menghargai dan menghormati orang tua yang sangat mengasihi kita dan yang selalu mendoakan kita selama hidup mereka, supaya kita menikmati kebahagiaan dan lanjut umur di bumi ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan di pagi hari yang indah ini, ketika firman Tuhan menyapa kami dan mengingatkan kami betapa seorang orang tua mengasihi anaknya dan selalu mendoakannya sebagaimana kisah Ayub. Kiranya itu akan semakin menambah rasa hormat setiap anak kepada orang tuanya, sehingga mengalirlah berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari orang tua kami bukanlah orang tua yang sempurna, mungkin tidak sehebat oleh orang tua teman-teman kami. Tapi kami bersyukur dengan seluruh keberadaan orang tua kami. Engkau memberkati mereka. Engkau jadikan semua anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tuanya sebagai bagian melakukan hukum Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, bener kan Kak Yosefin tadi seperti Kak. lagu yang pembukaan kita sebelum khotbah. Selalu tentang ya Kak. Ketaatan. Kayaknya kalau Ayub Kak ceritanya nggak jauh-jauh tentang nasihat, ketaatan. Betul. Nah kalau tentang nasihat dan ketaatan gitu identik sama hukum Taurat keberapa ya Kak? Hukum Taurat yang kelima deh Kak kalau nggak salah. Oh iya yang kelima isinya adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah adik-adik untuk merespon firman kita hari ini kita mau angkat satu pujian lagi. Kita bangkit berdiri. Yuk. Pasang simek kita menyanyi lagu apa Kak Kartika? Yesus itulah Satu-satunya. Yuk. Pakai gerakan ya adik-adik. Iya, jangan lupa senyumnya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya.